Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga saya selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang bisa sedikit berbagi ilmu, bisa sedikit tukar informasi terkait dengan bulan Ramadan khususnya di tahun ini. Patut kiranya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini saya dan juga pemirsa yang ada di rumah masih diberikan limpahan nikmat oleh Allah. Salah satunya limpahan nikmat sehat oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salatullah salamuhu senantiasa kita limpahkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh beliau, dan mudah-mudahan saya dan juga pemirsa yang ada di rumah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah tidak kita sadari bahwasanya puasa di tahun ini, di 1446 Hijriah tahun ini, kita sudah memasuki hari keempat di tahun ini. Alhamdulillah, tentunya di bulan puasa Ramadan kali ini kita selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Padang mempunyai kegiatan program, yaitu kajian keutamaan Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ke depan, selama 30 hari ke depan, kita khususnya penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sedikit memberikan kuliah 5 menit ataupun kuliah 7 menit. Tujuannya untuk sama-sama belajar bahwasanya banyak hikmah ataupun keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang seharusnya kita bersama, kita semua khususnya pemirsa yang ada di rumah, sama-sama saling mengetahui, sama-sama saling berbagi informasi bahwasanya keutamaan bulan Ramadan di tahun ini kalau kita tidak memanfaatkan dengan maksimal mungkin, itu akan menjadi kerugian buat kita semua. Seperti itu. Alhamdulillah, puasa adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bulan Ramadan. Selain berbentuk dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam puasa Ramadan banyak hikmah yang bisa kita ambil, banyak hikmah yang harus kita ketahui. Bahwasanya yang pertama, bulan puasa Ramadan selain juga memberikan menumbuhkan ketaatan kepada kita semua, lebih khusus pemirsa yang ada di rumah, puasa Ramadan tidak langsung adalah memaksa kita untuk memantapkan hati kita untuk lebih memperdalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama di bulan Ramadan. Keutamaan yang kedua adalah secara tidak langsung bulan puasa adalah melatih kesabaran dan pengendalian diri kita. Kenapa? Karena kita setiap hari menjalani ibadah puasa, menahan hawa nafsu, menahan haus, dan menahan lapar. Otomatis kita lebih mensyukuri lagi nikmat Allah. Jadi lebih bersabar lagi, lebih melatih kesabaran kita untuk menahan hawa nafsu itu, untuk menahan lapar kita, untuk menahan rasa haus kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ibadah puasa memberikan kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah, untuk selalu syukur terkait dengan masalah kepedulian sosial. Kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan
adalah bulan yang pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kita, semua amal kita, semua amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bahwasanya semua umat muslim itu berlomba-lomba untuk memberikan amal terbaik kita kepada saudara-saudara kita. Itu salah satu kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Yang keempat adalah meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak langsung, ibadah puasa kita adalah menuntut kita untuk lebih memperbanyak lagi membaca Al-Qur'an, untuk mengkaji kajian-kajian keislaman, untuk lebih dalam lagi kita mencari momen-momen atau waktu-waktu yang pas untuk kita memperdalam keimanan dan ketakwaan kita. Itu hikmah puasa yang pertama. Yang kedua adalah secara tidak langsung bulan puasa ataupun ibadah Ramadan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap diri kita, dalam diri kita. Jadi ada banyak manfaat-manfaatnya yang kita terima dalam diri kita. Yang pertama adalah manfaat spiritual. Secara tidak langsung puasa kita adalah membantu mensucikan jiwa dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu di bulan puasa. Yang kedua adalah menguatkan hati kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan apa caranya? Dengan memperbanyak ibadah kita selama bulan Ramadan. Memperbaiki kualitas keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah manfaat sosial. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi tentang hikmah puasa, bahwasanya di bulan puasa Ramadan ini bulan yang diistimewakan oleh Allah. Semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Jadi dengan kita memberikan amal terbaik kita kepada sesama, kepada saudara kita, itu akan mempererat tali silaturahim kita sesama hamba Allah. Yang kedua adalah mengurangi kesenjangan sosial sebenarnya. Dengan kita membayar zakat fitrah di akhir-akhir sisa bulan Ramadan ini, itu akan mengurangi kesenjangan sosial kita. Yang kedua adalah manfaat kesehatan dalam tubuh kita. Secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, puasa adalah memberikan detok dalam tubuh kita. Artinya melatih tubuh kita untuk bisa melakukan hidup sehat, membiasakan hidup sehat. Tubuh kita tidak selalu digembosi dengan hal-hal yang kurang baik. Jadi puasa juga melatih tubuh kita bahwasanya kita bisa melakukan hidup sehat. Menurunkan berat badan sudah pasti dalam bulan puasa karena kita mengurangi porsi takaran makanan kita. Itu sudah pasti akan menurunkan berat badan kita. Sudah otomatis itu. Meningkatkan fungsi otak sudah pasti. Karena kenapa? Orang yang terkesan menahan lapar, menahan nafsu akan cenderung berpikir berpikir lebih kreatif. Itu sudah pasti. Nah, dari ini kesimpulannya bahwasanya adalah puasa adalah bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus. Akan tetapi lebih dari itu, hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya dari spiritual juga ada, dari peningkatan ketakwaan itu sudah ada, dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap sama itu sudah pasti ada. Maka mari kita semua oleh karena itu mari kita menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran dan penuh ketakwaan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita khusus di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita semua yang kita kerjakan selama bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.